Pernahkah kamu menangis di malam hari karena himpitan hutang? Telepon dari penagih datang tak kenal waktu. Makanan tak ada di meja, dan tidurmu tak pernah nyenyak karena dihantui rasa malu, rasa takut, dan putus asa. Lalu kamu bertanya, "Ya Allah, di mana Engkau? Kenapa hidupku seperti ini?" Tapi sadarkah kamu bahwa ada waktu di mana doa lebih cepat dikabulkan? Pintu rezeki dibuka lebar, dan masalah seberat apapun bisa diluruhkan. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir, saat semua manusia terlelap, tapi Allah turun ke langit dunia dan berkata dengan kasih sayangnya, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Teman-temanku yang dirahmati Allah, kalau kamu sedang dikejar hutang, maka jangan kejar dunia siang dan malam, tapi melupakan Allah di sepertiga malam. Karena sungguh, solusi dari hutang bukan hanya kerja keras, tapi juga sujud di waktu yang ikhlas. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, "Dan pada sepertiga malam, sholat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Sholat malam bukan hanya ibadah tambahan. Ia adalah magnet pertolongan Allah, termasuk dalam urusan dunia dan keuangan. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya pada malam hari terdapat satu waktu. Tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah suatu kebaikan dari urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah akan berikan kepadanya." Dan itu terjadi setiap malam. Ada kisah nyata yang bisa diceritakan. Ada seorang pedagang di Yogyakarta terlilit hutang hampir 300 juta. Bisnisnya bangkrut, rumahnya hampir disita. Ia berusaha pinjam ke sana sini tapi tak ada solusi. Sampai akhirnya ia mendengar ceramah tentang tahajud. Malam itu juga ia bangun pukul 3 pagi, menangis bersujud minta pertolongan Allah. Menangis bersujud minta pertolongan Allah. Ia lakukan itu setiap malam, tak pernah putus. Pada hari ke-40 datang teman lamanya yang sudah sukses, menanyakan kabarnya dan langsung membantu melunasi hutangnya tanpa bunga dan tanpa tekanan. Kata si teman, "Entah kenapa saya tiba-tiba ingin membantu kamu hari ini." Masya Allah, itulah getaran dari doa di sepertiga malam. Perbanyaklah istighfar di sepertiga malam. Barang siapa memperbanyak istighfar, Allah jadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan. Karena sholawat merupakan pembuka pintu rezeki. Hadis riwayat Muslim, "Barang siapa bersolawat untukku 1 kali, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Dan obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah." Maka harus didampingi dengan sedekah. Kemudian bagaimana bisa sholat malam? Tidur lebih awal, bangun pukul 3 pagi, ambil wudhu dengan tenang, sholat 2 atau 4 rakaat dulu, bisa ditambah 2 rakaat witir. Baca surat pendek, jangan terlalu berat. Setelah salam, angkat tangan, berdoalah dengan bahasa hatimu, minta dengan keyakinan. Teman-teman yang dirahmati Allah, hutang memang beban berat. Hutang memang beban berat, tapi jangan jadikan itu alasan untuk menyerah. Karena ada malam yang Allah sediakan khusus untukmu agar kamu bisa curhat langsung kepadanya, tanpa perantara, tanpa birokrasi. Bangunlah untuk tahajud walau hanya 2 rakaat. Jangan remehkan air mata yang jatuh di sajadah, karena bisa jadi itulah yang melunasi hutangmu lebih cepat daripada logika dunia. Jika kamu yakin, tag temanmu yang juga sedang punya hutang. Ajak dia bangun malam. Karena bisa jadi dengan tahajudmu malam ini rezekimu besok berubah selamanya. Mudah-mudahan Allah memberi kita keluasan rizki, mendatangkan rizki dari arah yang tak disangka-sangka, dan mudahkan segala urusan kita agar kita tidak terlilit oleh hutang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.